kitab ini kada kawanan ibadah bahasanya kayak gitu orang belajar aja kayak buat ke bulan tamat. Itu punya anak ini sebulan gitu, bahasa dibaca tamat atau cuma kadang nanti dapat dibaca tamat, habis sudah selesai itu kada diingat lagi. Kemudian kita boleh dapatan dulu hanya kayak ilmu sakmun atau boleh dapat tentang ibadah bahasanya itu kan. Nah akhirnya kenapa? Ingat lalu berikit kita jadi kuat kita artinya pengetahuan kita. Nah, jadi sampai ke halaman yang ke-70 ulangi lah sedikit. Artinya apa? Keempat amal makrifat. Jadi dengan kita beramaliyah semalam artinya macam-macam lah jalannya. Dan ini ada dengan sebutan amal ma'rifat. Amal ma'rifat artinya amal untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau amal untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat itu mengenal. Bahasa kita dulu belajar supaya tahu. Jadi orang ma'rifat itu orang kenal, orang tahu. Apabila orang dan kenal orang dan tahu itu katanya memakoni lagi pasti sudah menang di ikannya langsung aja itu orang ma'rifat. Ada kita ini ada ma'rifat itu bagai saja kayak ibadah bahasanya kayak kita itu sudah kenal kalau sudah dia tahu dia itu akan bertakon lagi daripada dia siapa orang dia dapat menakoni lagi sudah kenal. Jadi sudah kenal, sudah dekat. Ya. Apabila sudah kita kenal makrifat kepada Allah, saat kita memandang, makanya kita ini hidup di dalam alam musyahadah. Alam musyahadah itu apa? Alam menyaksikan dan kita saksikan. Dua, satu adanya alam ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jika akan adanya Allah, akan ada alam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alam itu pun ada terbitnya lantaran daripada Rasulullah. Jadi kita memandang itu dua aja. Apabila kita pandang itu ada Allah Ta'ala Rasulullah. Cuma Allah Ta'ala dulu kepada Rasulullah kita pandang. Kenapa itu adabnya dulu? Adabnya makanya disebutkan dalam ilmu itu al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Kalau orang tanpa ilmu kayak tingginya punya kadang adab, nah itu percuma. Dengan orang itu tinggi dan kayak apapun ilmunya, apabila kadang adab percuma. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Nah, makanya kita apabila sudah artinya tahu adabnya apabila kita memandang apa yang kita pandang adabnya jangan sampai lupa ilmu kita isi kita tahu jangan disia-siakan pandangan kita karena Allah akan melihat akan kita jadi jangan sampai pandangan kita kosong daripada memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat mata ini kenapa? Karena melihat itu kan dengan sebab cahaya. Ya kalau tarang. Dari mana cahaya itu? Cahaya itu daripada Nur. Makanya selalu kita mengaji tentang hakikat Nur Muhammad. Jadi kau melihat itu apa? Dan kau melihat tadi artinya adalah taruh kita terbit daripada Nur Muhammad. Tadi itulah yang kita pakai punya kawan dalam keseharian kita. Kalau sudah kawan itu tubuhnya dia sabar. Jadi kita kayak makan lombok. Kalau di lombok itu kita makan langsung panas. Kalau kita dalam Muhammadiyah dalam beribadah ini Allah sudah mengatakan aku Jalla Ta'ala kada melihatkan orang yang aku beriman kepadaku itu kecuali aku uji dahulu. Jadi kalau kita sudah meyakini tentang syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah, Allah akan membiarkan kita kecuali diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian masing-masing. Ada yang sakit diri, ada yang sakit usaha, ada yang sakit pencarian. Nah itu macam-macam tuh. Apabila sudah Allah uji, kita kadang keluh kesah, ini dari Allah, aku untuk mewujudkan daripada artinya keimananku kepada Allah, tauhidku kepada Allah, dan kayak Rasulullah orang yang dekat dengan Allah, yaitu diuji oleh Allah. Apalagi kita jauh dari ini.
Wah, apabila sudah kawan gitu kan, hilang prasangka dan pikiran kada bagus untuk Allah Taala atau oh di sini Allah mau uji aku. Apabila aku kawan tahan menerima dengan ujian yang Allah berikan, bisa saja sakit dan ujian bisa saja puyuh mencari, bisa saja sakit dalam usaha, itu ujian dari Allah Taala sampai di mana aku tetap menerima. Inna ma'al usri yusra, aku yakin apabila tiap-tiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak fa idza faragta fansab. Nah, Allah Ta'ala apabila dia sudah terbuka kepada Nabi Muhammad SAW, Allah katakan maka akan diberikan atau didapat. Nah, itu pada jalan. Nah, jadilah kada nyamannya ya kita ini bahasa dikira kalau sudah kita makrifat Allah dan Rasulullah langsung nyaman, ada keiban bahasanya bagus kumpul ya. Kerja langsung sedih nyaman ya, ada dihina orang, dici orang, diusir orang hebat, disambat orang macam-macam, tapi sih tetap berjalan. Ingat pesan sidin kita ini sih hidup asal jangan tersalah lewat Allah Ta'ala, lewat Rasulullah. Apabila dia tersalah lewat Allah, tersalah dengan yang dibawa oleh Rasulullah syariat tadi, nah itu sakitan hidup di sini. Tapi apabila kita jangan tersalah dengan Allah dan Rasulullah, apabila kita membawa yang ajaran Allah dan melalui syariat Nabi kita Muhammad, itu kita bawa, itu disalahkan orang semua di sini. Disalahkan orang semua. Itu kita. Jadi kita mendapatkan yang haram dan halal. Contoh biar buka di YouTube tuh ceramah bagus sekumpul. Sidin menyatakan masalah akad kita baca tukar tu dia itu sih bila kena akad hukumnya haram, tak akad dia sidin kita dengan tak bawa sembahyang selamanya ibadah kita akan diterima oleh Allah Taala. Ayo sidin kesalahan itu aja. Padahal duit kita akad. Jadi ada diibadahi, ada diucapkan. Apalagi sudah nyata dan jelas, kita anggap biasa-biasa saja. Jangan sampai kita pertahankan keimanan kita, pertahankan keyakinan kita. Qulil haqqu walau kana murran, kata Rasulullah, sampaikan yang hak yang benar itu walaupun pahit kada jadi masalah. Tapi Allah Ta'ala, inilah hambaku yang istiqamah, inilah hambaku yang tetap berpegang kepada ajaran syariat antara hak dan batil. Tunggulah waktunya, yang batil itu akan hancur, yang hak itu akan berdiri. Tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah. Itu berat kita. Nah, jadi kita sudah paham lah. Ini kita dalam mengerti masalah hak dan artinya halal. Ya pada kesimpulannya itu terserah Allah Ta'ala. Ya, jadi karena mau mengaji fikih tadi, nak mengaji ilmu Tuhan aja. Dan Allah Ta'ala mengatur sudah, mengatur tentang masalah kita dalam dunia ini hiduplah. Nah, jadi makrifat tadi supaya mengenal mengetahui Allah Ta'ala. Satu, mengenal apa? Mengenal af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui dengan iman bahwa alam ini dan semua makhluk ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita dengan af'al itu artinya makhluk dan artinya yang dijadikan daripada artinya yang ada di alam semesta ini itu disebut yang dijadikan. Jadi artinya yang diciptakan itu nama ciptakannya adalah Allah. Jadi af'al sebut saja yang menjadikan itu, nama ciptakan itu adalah gawian daripada Allah. Dan makanya kita dalam hidup ini dan jaga ibarat kita kenal itu apa, dan kita kenal itu artinya seluruh makhluk yang ada. Kan langit bumi itu makhluk. Siapa yang menjadikan langit dan bumi itu? Allah Ta'ala. Jadi kita dan disuruh itu memandang af'al dan asal menjadikannya. Jangan memandang kena orang gawian ini nak ada baik misalnya menjual sabun, menjual jenis itu af'al gawian Allah Ta'ala juga, dan itu jangan salah kalau memakai syariat lagi itu langsung dan artinya pemahaman salah.
Ija itu dan artinya kita manusia tadi menurut dalam hukum tadi Allah bagi pulang nanganan manusia ini Allah jadikan ada berisi akal, ada berisi nafsu. Ketika yang baik itu akalnya yang berguna, apabila yang kada baik itu kalah akalnya, nafsu yang berguna. Nah, daripada Allah Taala di situ. Jadi bahasa baik Allah Taala kan. Pada baikin Allah Ta'ala kenyamanan badan kita. Ya kadang itu dia tanggungan para ulama atau bukan katanya menyampaikan kadang ini halal atau ini halal. Baik tentunya penggawian dia tak tahu zaman dia. Jadi supaya kita tak memahami jalan. Nah ini dan semua makhluk ini dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala perbuatan makhluk ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dengan kita makhluk itu artinya perbuatan Allah Ta'ala itu jangan daripada Allah Ta'ala melakukan itu pada kita makhluk ini kawa berbuat sesuatu kita kawa berbuat itu dari mana sumbernya kawa toh. Nah kita itu berbuat bergerak kawa bergerak itu dari mana gerak itu datangnya ada karena dari hidup hayyun. Hayyun itu dan menghidupkan daripada artinya dan segala dan benda mati tadi. Jadi gerak itu ada, perbuatan itu ada daripada hidup dan menghidupkan itu siapa? Allah disuruh itu memandang ke situ. Ada ini kada langsung ada dan gawian yang ada baik tidak Allah Taala itu salah pemahaman dan gurunya pun dan memadahkan salah juga. Oh kita pandang. Baik dan jahat itu gerak Allah Ta'ala semua. Nah ya sudah. Dan artinya dan Allah Ta'ala disuruh kita memandang itu orang kau bergerak itu orang kau berdiam itu dari mana asalnya dari hidup dan menghidupkan itu siapa Allah dan itu kita pandang dan menghidupkannya Allah dalam terpandang kepada geraknya dan kita terpandang kepada geraknya jangan bergeraknya itu padahal Allah Ta'ala itu salah memahami. Yang kedua mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dengan iman bahwasanya sifat yang ada pada diri makhluk ini adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala artinya milik Allah atau kepunyaan Allah. Nah jadi ketiga kita jangan sampai tak akui. Makanya Jarah Ahmad Nurul Nafis dalam kitabnya Wujudu Kadambun jika merasa ada diri itu jangan ada ingat Allah dan menjadikan kita itu dosa sudah. Kita berapa banyak dosa kita sudah. Ya makanya bulan Rajab ini bulannya Allah Ta'ala. Jadi amalannya ulama menyusunnya itu banyak istighfar. Ya makanya itu dijaga bujur-bujur pagi dan sore itu dengan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 100 kali pagi 100 kali bawah. Jadi dijaga bujur-bujur. Artinya dijaga bujur-bujur supaya apa? Dan kita ini tuh tak banyak tak ambillah dan ampun Allah Ta'ala.